dari Fisika B 2017 dengan NIM 17306410032. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data metode geolistrik self-potensial. Nah, di sini saya mengambil dari skripsi Siti Rohmah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Analisis Sebaran Kesuburan Tanah dengan Metode Potensial Diri atau Self-Potensial. Studi kasus daerah pertanian Bedegan, Malang. Nah, secara singkat, metode self-potensial itu merupakan metode survei geofisika yang digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam di bawah permukaan tanah. Potensial yang dapat diukur berkisar antara beberapa milivolt hingga 1 volt saja. Nah, untuk self-potensial itu merupakan tegangan statis alam yang terdapat di permukaan bumi akibat proses mekanik dan elektrokimia di bawah permukaan. Selanjutnya, ini contoh alat dalam pengambilan data. Ini hanya yang ada di rumah. Sebenarnya masih ada seperti, nah, ini porospot bisa terbuat dari PVC seperti tadi, atau ini menggunakan gerabah yang dengan tutup bekas sendal. Nah, kemudian ini kawat penghantar, kemudian ini kristal CuSO4 sebagai larutannya. Sebenarnya masih banyak lagi seperti multimeter, terus meteran, stopwatch, digunakan untuk pengambilan alat yang lainnya. Selanjutnya, prinsip kerja metode self-potensial ini yaitu mengukur tegangan statis alam melalui 2 buah elektroda yang ditancapkan di permukaan, kemudian dihubungkan dengan digital millivoltmeter. Sebuah elektroda ditancapkan ke tanah itu sebagai elektroda potensial. Elektroda tersebut dapat didesain dari logam penghantar yang dicelupkan ke dalam larutan jenuhnya, yaitu logam Cu dalam larutan CuSO4. Nah, jadi fungsi dari CuSO4 tersebut yang pada alat tadi itu untuk larutan. Kemudian untuk penggunaan pot berpori itu maksudnya agar larutan dapat merembas perlahan sehingga membuat kontak dengan tanah. Nah, metode lapangan pada skripsi ini yaitu menggunakan metode gradien potensial atau leapfrog. Pengukuran dengan cara ini yaitu cara saling melompati antar poros pot dengan posisi dan spasi yang telah ditentukan dalam bentuk lintasan. Seperti pada gambar, itu pengukuran teknik tersebut mendapatkan nilai beda potensial yang berbeda antar 2 elektroda sehingga menghitung nilai potensial di titik-titik harus melibatkan titik ukur di sampingnya. Kemudian sebaran titik pengukuran pada skripsi yang saya ambil sebagai contoh ini seperti ini. Jadi ada 7 lintasan dan ada 8 titik di setiap lintasannya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke pengolahan data. Seperti skripsi Siti Rohmah tersebut, pengolahan datanya yaitu menggunakan server. Kalau di saya yaitu ada server 12. Nah, sebelum masuk ke server, lebih enaknya kita menuliskan datanya di Excel. Nah, ini data yang sudah saya tulis ulang dari skripsi Siti Rohmah yang akan kita coba untuk pengolahan datanya menggunakan server. Nah, penelitian ini
di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, pada tanggal 3 April 2015. Untuk lintasannya yaitu 1-7 dengan interval 5 meter. Dengan koordinat seperti ini dengan ketinggian 838 meter kurang lebih, dan titik awalnya X yaitu 2,5 dan Y 0. Kemudian ini data potensial listrik tanah yang diperoleh sebanyak 7 lintasan, dengan masing-masing lintasan terdiri dari 8 titik. Nah, ini hasil dari potensial listrik tanahnya berkisar antara -1,8, 17,7, 20,4, 24,3, dan selanjutnya. Kemudian di sampingnya ini yaitu data nilai pH untuk setiap titik pengukuran. Nah, ada 56 titik, yaitu sebanyak 7 line dan masing-masing 8 titik. Kemudian kita langsung saja copy ke server. Nah, yang di-copy pada server yaitu X, Y, titik awal, dan besar nilai potensial listrik tanah. Nah, kita buka dulu server. Di server itu nanti kita buka new worksheet. Nah, tampilannya itu seperti Excel. Di sini ada X, Y, dan Z. Jadi kita copy X, Y, dan Z-nya itu sebagai nilai V. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita mencari pola sebaran dari potensial listrik tanah terlebih dahulu. Nah, untuk pengolahannya, ini X tadi sebagai titik awal X, dan ini titik awal Y, kemudian ini nilai potensial listrik tanahnya. Kemudian ini kita save. Nah, kita taruh di tempat yang sudah kita persiapkan, yaitu UAS Geolistrik. Kita kasih nama data potensial listrik tanah. Bisa langsung disimpan dalam bentuk DAT, kemudian kita save. Oke. Ini oke. Kemudian kita klik new plot. Nah, untuk menampilkan pola sebarannya, kita grid dulu data tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang grading di mata kuliah geofisika. Jadi, grading itu proses penggunaan titik data asli atau data pengamatan yang ada pada file data XYZ. Nah, untuk membentuk titik-titik data tambahan pada sebuah grid yang tersebar secara teratur. Jadi, untuk kolom ini sudah sesuai. Kolom A untuk lintasan X, kolom B lintasan Y, dan C sebagai potensial listrik tanah tadi. Kemudian, untuk grading method, di sini kita pilih grading karena sudah kita pelajari juga. Untuk grading itu metode grading geostatik yang telah terbukti berguna dan sangat sering digunakan di berbagai bidang karena menghasilkan visual peta yang menarik dari data yang teratur. Nah, grading ini banyak digunakan karena fleksibel dan menghasilkan jaringan yang
akurat pada data. Kemudian untuk X direction, Y direction, untuk minimum, maksimum spacing dan titiknya ini bebas. Jadi kita bisa ubah-ubah jadi 90. Nah, nanti untuk spasi mengikuti. Jadi ini sesuai dengan kita yang ingin memasukkan. Jadi saya otomatis dari yang tadi, kemudian kita, oh ya, untuk grading report ini sebenarnya kalau dicentang nanti keluar grading report, tetapi grading report itu menurut saya tidak terlalu penting, jadi tidak saya tampilkan. Kemudian kita oke. Nah, untuk menampilkan pola sebarannya, konturnya, kita klik New Contour Map. Nah, kita klik dari hasil grid di grading data tadi, kemudian open. Nah, langsung keluar pola sebaran potensial listrik tanah. Kemudian untuk mengatur warna, terus kejelasan, kita bisa langsung ke level. Nah, untuk minimum kontur ini bisa sesuai dengan kita, terserah kita. Nah, kemudian untuk major counter, saya ke 1. Untuk fill counter, kemudian warna, ini ada beberapa warna, bisa dipilih sesuai dengan tema atau sesuai dengan pokok bahasan ini, yaitu saya pilih rainbow saja. Nah, kemudian kita klik color scale. Untuk color scale, tentang color scale bisa diatur sesuai dengan kita, ya. Untuk color scale bisa kita edit juga. Kemudian untuk first, nah ini bisa diubah-ubah. Nah, mulai dari 1, 2, atau 3. Tapi saya biasanya untuk level scale, untuk color scale ini saya otomatis. Kemudian untuk font bisa diubah-ubah. Nah, sesuai dengan selera kita. Kemudian ini bisa diedit lagi, line properties, show label, untuk opacity biar agak halus. Kemudian kita beri nama di sumbu X, aksisnya yaitu sebagai jarak. Nah, bisa diatur lagi jaraknya, offset long, offset from, jauh. Nah, seperti ini. Warna juga bisa kemudian untuk X, sumbu Y, maaf, kita beri nilai potensial listrik
Oke, satuan oke, kemudian, nah ini sudah jadi seperti pada skripsi Siti Rohmah. Nah, bisa dibandingkan dengan skripsinya. Nah, seperti ini. Hanya warnanya saja yang beda. Untuk pola sebarannya sudah sama. Nah, di sini merupakan menunjukkan kontur pencitraan tanah yang menggambarkan pola sebaran nilai potensial alami dengan jarak pengukuran setiap 5 meter. Jadi ada 5 meter, kemudian 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan selanjutnya. Kemudian di sini itu menunjukkan nilai potensial listrik dengan kisaran milivolt. Nah, berdasarkan kontur ini, sama seperti ini, hanya beda warna, itu diketahui nilai isopotensialnya itu berkisar dari minus 18 hingga 26 milivolt. Nah, pada daerah yang tonjolannya besar ini, warnanya ini, nah ini di sini terdapat titik B, itu menunjukkan terdapat sebaran mineral yang terkandung pada air dan tanah. Nilai potensial listrik tanah yang sangat kecil ini mengindikasikan daerah yang konduktif. Artinya, berdasarkan peta kontur isopotensial yang telah dibuat, itu dapat diinterpretasikan bahwa daerah penelitian ini merupakan zona konduktif. Hal ini diindikasikan dengan rendahnya nilai potensial diri yang terukur, yaitu minus 18, yang secara numerik itu bernilai negatif sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian kita plot data nilai pH untuk setiap pengukuran. Jadi caranya sama, kita plot titik awal X, Y, dan pH-nya. Sebenarnya titik X dan Y-nya sama, tetapi lebih mudahnya kita copy saja ke server, kita buka, nah, new worksheet baru lagi, kemudian kita paste, nah, ini sudah, kemudian caranya sama, kita save di folder yang sudah disiapkan, kita beri nama nilai pH. Jangan lupa, ini bisa langsung di-save dalam bentuk DAT, save, oke. Kemudian kita plot. Nah, kita grading terlebih dahulu, grid data, nilai pH, open. Oke, ininya tetap sama karena kita buat di sheet baru lagi. Grading method tetap kriging. Nah, untuk spasi saya otomatis, tidak saya ubah-ubah. Kemudian, oke. Oke. Nah, kemudian kita munculkan new contour map dari sebaran nilai pH. Nah, sudah keluar. Kita atur sedemikian rupa. Atur-atur lagi ke property manager. Kemudian kita klik level. Nah, kita edit-edit lagi sesuai dengan kita agar terlihat mudah dibaca dan enak dipandang. Nah, major contour-nya bisa ke 1 atau 2. Nah, kita lihat dulu punya skripsi, punya Siti Rohmah, itu biar kita bisa membandingkan. Nah, ini nilai sebaran pH-nya.
Jadi kita beri warna dulu agar bisa dibandingkan. Ya, kita beri warna rainbow 2, bebas mau dikasih warna apapun. Kita pakai yang rainbow 2 aja. Jangan lupa untuk color scale, kita atur sedemikian rupa. Sama ini untuk X labelnya kita beri nama jarak satuan meter. Oke, kemudian di sum ya kita beri nilai pH. Nah, jadi kita bandingkan dengan skripsi Siti Rohmah. Nah, bisa dilihat hasilnya hampir mirip, mungkin hanya pewarnaan. Saya kurang tahu ini pakai warna yang apa. Kita coba. Oh, namun untuk bentuk dan major counternya sudah sama. Jadi ini merupakan peta sebaran nilai pH tanah. Jadi peta kontur nilai pH tanah, yaitu yang menggambarkan pola sebaran nilai pH di setiap titik pengukurannya. Nilai pH yang didapatkan dari sampel penguji ini, setiap pengukurannya itu berkisar dari 4,85 atau hingga 6,2. Nah, perbedaan nilai tersebut ini disebabkan adanya perubahan reaksi di dalam tanah. Nah, berkaitan dengan perubahan tingkat kelarutan senyawa dari unsur-unsur di dalam tanah dengan pH lingkungan yang di dalam tanah. Jadi, pH ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jarak interval 5 meter. Jadi, bisa dibuktikan hasil dari sebaran nilai pH tanah dan potensial listrik tanah sudah sama dengan contoh di skripsi Siti Rohmah. Hanya seperti itu untuk pengolahan surfer. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa menampilkan pola kontur. Nah, untuk lebih mudahnya dan saya lebih paham menggunakan surfer. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman serta Ibu Laila, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.